Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita nyambung ke internet? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar jaringan tak terlihat dari perangkat-perangkat fisik yang jadi pondasi kehidupan digital kita. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang dimulai cuma dari satu klik, tapi ngelewatin serangkaian alat yang kerja non-stop. Yuk kita ikuti jejak paket data ini, dan lihat kemana dia membawa kita. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Sebelum data bisa jalan-jalan kemanapun, komputer kita itu harus punya cara buat ngobrol sama jaringan. Nah, disinilah semuanya berawal. Jadi, apa sih yang kita maksud dengan perangkat keras jaringan? Gampangnya, ini semua komponen fisik, barang-barang yang bisa kita sentuh, yang ngebangun jalan raya informasi ini. Tanpa mereka, komputer kita ya cuma kotak aja yang nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa. Kenalan dulu sama perangkat pertama di perjalanan data kita, Network Interface Card, atau biasa disingkat NIC. Anggap aja ini kayak gerbang tol buat data di komputer Anda. Semua data yang mau keluar atau masuk wajib lewat kartu ini. Ini mulut sekaligus telinganya komputer kita. Oke, data kita udah berhasil lolos dari komputer, sekarang dia ada di dalam jaringan lokal, kayak jaringan di rumah atau kantor kita. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, di jaringan lokal ini, data kan perlu diarahkan ya. Dulu ada alat namanya hub, kerjanya kayak penyiar kabar di zaman dulu. Dia dapat pesan, terus dia teriak ke semua orang, nggak peduli pesannya buat siapa. Wah, berisik dan boros banget. Makanya, sekarang kita pakai switch. Ini jauh lebih pinter, kayak petugas sortir surat di kantor pos. Dia baca alamat tujuannya, terus ngirim data langsung ke sana. Jauh lebih efisien, cepat, dan pastinya privasi lebih kejaga. Kok bisa switch sepintar itu? Rahasianya, setiap NIC atau kartu jaringan tadi punya alamat fisik yang unik, namanya alamat MAC. Switch ini baca alamat itu buat mastiin tiap paket data nyampe ke tujuan yang benar tanpa ganggu perangkat lain di jaringan. Oke, paket data kita udah jagoan nih di jaringan lokal. Sekarang, tantangan berikutnya, gimana caranya dia keluar dari kompleks perumahan kita, jaringan kantor atau rumah, dan masuk ke jalan raya internet global yang super luas. Nah, ini dia tugasnya si router. Bayangin aja, router ini kayak petugas menara kontrol di bandara. Dia nggak cuma nyambungin jaringan lokal kita ke dunia luar, tapi dia juga pinter banget nentuin rute terbaik dan tercepat buat data kita terbang melintasi internet. Coba kita rangkum cepat perjalanannya ya. Jadi, data kita mulai dari dalam komputer, keluar lewat NIC, jalan lewat kabel, disortir sama switch, dan akhirnya diarahin sama router buat masuk ke internet. Dan semua itu terjadi dalam sekejap mata. Luar biasa kan? Ya, tapi kan kita sekarang hidup di dunia wireless dong, nggak selalu pakai kabel. Jadi gimana ceritanya kalau koneksinya nirkabel? Dan gimana caranya kita memperluas jangkauan sinyal biar tetap kenceng? Kalau buat koneksi nirkabel, jagoannya adalah access point. Anggap aja dia ini jembatan. Tugasnya mengubah sinyal WiFi dari HP atau laptop kita jadi sinyal yang bisa jalan di jaringan kabel. Intinya dialah yang menciptakan hotspot WiFi yang kita pakai sehari-hari. Pernah ngalamin sinyal WiFi lemot di pojokan rumah? Nah, repeater ini solusinya. Alat simpel ini tugasnya nangkep sinyal yang udah mulai lemah, terus dia kuatin lagi, dan dia pancarin ulang. Hasilnya, jangkauan jaringan kita jadi lebih luas. Dan yang terakhir tapi krusial banget adalah modem. Namanya itu singkatan dari modulator demodulator. Tugasnya simpel tapi vital, jadi penerjemah. Karena jalur telepon atau TV kabel itu kan bawa sinyal analog, nah modem ini ngerjemahin bahasa digital komputer kita jadi analog biar bisa dikirim, dan sebaliknya, ngerjemahin sinyal analog yang masuk jadi digital lagi. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Kita ngintip sedikit beberapa alat yang dipakai para teknisi buat ngebangun secara fisik jaringan-jaringan yang kita andalkan setiap hari. Yang di kiri itu namanya tang krimping, alat buat masang konektor ke ujung kabel jaringan. Terus yang di kanan itu LAN tester, buat ngecek dan mastiin kabel yang udah kita bikin itu berfungsi sempurna. Alat-alat sederhana inilah yang jadi tulang punggung konektivitas kita. Jadi, setelah kita lihat semua bagian-bagian ini, gambaran besarnya mulai kelihatan kan? Ini semua bukan cuma sekumpulan perangkat yang kerja sendiri-sendiri loh. Ini tuh lebih mirip sebuah orkestra yang terkoordinasi dengan sangat baik. Jadi, poin utamanya adalah ini. Mulai dari kartu jaringan di komputer Anda, terus ke switch yang nyortir, router yang ngarahin jalan, sampai modem yang ngeterjemahin sinyal, setiap komponen ini punya peran vital. Harmoni kerja mereka inilah yang bikin kita bisa menjelajahi dunia digital tanpa hambatan sama sekali.
Jadi setiap kali Anda ngeklik mouse, ngirim email, atau nonton video, sadar atau enggak, Anda itu lagi jadi dirijen buat orkestra perangkat keras yang luar biasa ini. Pertanyaannya sekarang, dengan kekuatan sebesar itu di ujung jari Anda, kemana petualangan Anda selanjutnya?